Polisi tangkap 2 pelaku perampokan sadis lansia di Ciamis. Pencurian besi penutup saluran air terekam CCTV. Kompolnas ada dugaan kelalaian dari kematian pembunuh anak Alvaro. Terekam CCTV seorang wanita tertangkap basah mencuri daster. Selamat pagi pemirsa setia catatan kriminal, senang sekali kami hadir menemani Anda. Program yang menyajikan informasi seputar kejahatan yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara. Bersama saya, Dewi Manik, selama 1 jam ke depan inilah catatan kriminal selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi dari tim khusus anti bandit Satreskrim Polresta Cirebon, Jawa Barat yang meringkus 2 perampok sadis kelompok Lampung pada Sabtu 29 November 2025 siang. Selain meringkus pelaku, petugas menyita tas milik korban hingga mobil yang digunakan saat beraksi. Penggerbekan terhadap pelaku perampokan sadis ini dilakukan tim khusus anti bandit Satreskrim Polresta Cirebon di tempat persembunyiannya di daerah Lampung pada Sabtu 29 November 2025. 2 dari 3 pelaku berhasil diringkus petugas di lokasi yang sama, bahkan salah satu pelaku terpaksa dihadiahi timah panas lantaran melawan saat akan ditangkap. Kedua tersangka yakni A dan P merupakan residivis kasus perampokan yang belum genap setahun keluar dari penjara. Keduanya menghabisi nyawa lansia asal Ciamis dengan cara mencekokinya dengan minuman keras yang dioplos pada 7 November lalu. Bahkan saat korbannya kejang hingga tewas, pelaku melucuti harta benda korban berupa emas, uang dan kemudian membuang jasadnya di semak-semak daerah Pantura Arjawinangun, Kabupaten Cirebon. Dalam menjalankan aksi sadisnya, pelaku mencari target secara acak dengan sasaran perempuan atau ibu rumah tangga dengan modus menawarkan tumpangan untuk mengantar korban ke tujuan tersangka, kemudian menjegal korban di dalam mobil dan juga memaksanya menenggak miras, oplosan hingga tewas. Dari tangan tersangka, petugas menyita tas korban serta mobil yang digunakan untuk melancarkan kejahatannya. Kemudian para pelaku ini menawarkan tumpangan dan menawarkan ingin mengantarkan korban yang hendak berangkat pengajian. Setelah di dalam mobil, ketika di tempat sepi, para pelaku langsung memegangi kedua tangan korban dan memaksa korban untuk menenggak minuman keras jenis ciu. Kemudian para pelaku akhirnya mengetahui kalau korbannya sudah tidak bernyawa dan kemudian jasadnya dibawa sampai ke Cirebon. Saat ini petugas masih melakukan pengembangan terkait aksi yang juga ditengarai lebih dari 1 titik. Petugas juga masih memburu 1 DPO lainnya yang sudah dikantongi identitasnya. Untuk mempertanggungjawabkan kejahatannya, tersangka dijerat dengan pasal 338 tentang pembunuhan dan pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Cirebon, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari aksi pencurian besi penutup saluran air di 2 lokasi berbeda di kawasan Pondok Kopi, Jakarta Timur, terekam kamera CCTV. Diduga aksi pencurian yang berbeda hari dan tanggal ini dilakukan oleh pelaku yang sama. Pencurian besi penutup saluran air terjadi di 2 lokasi di kawasan Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur. Aksi pencurian terekam kamera CCTV pada Rabu 19 November dan Sabtu 29 November 2025. Dalam 2 rekaman kamera CCTV itu diduga pelaku pencurian merupakan orang yang sama. Di lokasi pertama yaitu di RW 8 Pondok Kopi, pelaku seorang diri menggunakan sepeda motor menggondol sebanyak 3 besi penutup saluran air berbentuk panjang yang juga ditaruh di atas jok motor dan duduknya. Menurut pengakuan petugas keamanan Agung, sebelum menggondol besi penutup saluran, pelaku sempat bertemu dengannya, namun pelaku mengaku sedang mengantarkan barang pesanan. Kejadiannya jam 17.53 menit, lewat 53 menit menjelang maghrib. Kondisi jalanan sepi. Siap, sempat saya tanyakan sedang apa, dia jawab sedang order. Dan saya langsung muncul ke pos 5, pergantian pertukaran tip. Yang diambil apa sih, Bang? Besi untuk menutup got. Oh gitu. Saluran air. Abang kenal sama pelaku? Enggak kenal, baru pertama lihat. Siap, udah sama keamanan langsung dilaporkan pada saat kejadian. Oh gitu. Besinya itu panjangnya totalnya 3 meter, satunya 1 meter. 3 Oh, 3 penutup. Satu penutupnya itu 1 meter. Apa di sini sering Pak kejadian ini? Udah jarang.
Oh jarang. Baru kali ini aja. Iya, baru kali. Sedangkan untuk lokasi pencurian besi penutup saluran air yang kedua terjadi di RW 4 Pondokopi. Pelaku yang diduga mengendarai motor metik yang sama mengambil 4 penutup saluran air yang berada di depan rumah warga dengan memanfaatkan kelemahan petugas keamanan yang sedang istirahat. Ya, awalnya kebetulan saya baru aja pergi jam 4 setengah 5 itu baru jalan keluar. Kemudian ada di rumah juga kebetulan lagi ada tukang kerja itu keramik. Itu juga baru pulang gitu. Terus tiba ada orang masuk ke sini, mungkin pikiran orang di sini ya anak-anak yang keluar itu ya tamu-tamu biasa aja gitu. Tahu cuma ada yang itu ketahuannya setelah anak-anak kecil itu main ya masuk itu belos gitu. Udah tahu-tahu dilihat udah 4 biji yang hilang gitu. Enggak, ada hari yang sama. Diambil semua. Pelakunya kelihatannya naik motor merah dan itu pelannya udah ketahuan. Iya. Di berapa kali? 13 tes. Lagi sepi. Biasanya anak-anak sini, anak-anak kecil tuh keluar jam-jam 5-an gitu. Jam 5-an mereka pada main gitu. Ada yang main sepeda, ada yang main rumah. Ini masih kan rumah saya masih baru-baru ya. Cuma saya aja paling tua di sini kan. Di sini klaster ini kan baru berusia setahun juga ya. Dari 2 aksi pencurian tersebut, pelaku membawa lari sebanyak 7 penutup saluran air dan kejadian ini akan segera dilaporkan ke pihak kepolisian agar tidak terjadi pencurian kembali dan warga merasa aman. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas menilai ada dugaan kelalaian kematian Alex Iskandar, ayah tiri pelaku pembunuh bocah Alvaro di ruang konseling Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Hal tersebut dikatakan Komisioner Kompolnas Khairul Anam di Jakarta. Menurutnya, Propam dan Irwasda perlu melakukan pemeriksaan internal guna memastikan penyebab kematian pelaku pembunuh anak Alvaro. Komisioner Kompolnas Khairul Anam menilai adanya dugaan kelalaian dari kematian ayah tiri korban, anak Alvaro, yaitu Alex Iskandar, di ruang konseling Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Menurut Khairul Anam, terkait hal itu Propam dan Irwasda perlu melakukan pemeriksaan internal guna memastikan penyebab kematian pelaku pembunuh anak Alvaro tersebut. Untuk pembelajaran melihat peristiwanya dan untuk pembelajaran ke depannya, ya tetap harus ada pemeriksaan ya oleh Propam. Kenapa itu bisa terjadi dan ada pemeriksaan oleh Irwasda ya dari syarat-syarat administrasinya kayak apa. Jadi penting untuk membuat terangnya peristiwa dan ngecek bagaimana pengadministrasian sehingga kok terjadi bunuh diri tersebut. Sementara itu suasana duka masih menyelimuti kediaman nenek dan kakek korban anak Alvaro di Bintaro Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Nenek dan kakek korban tersebut hanya bisa meratapi kepergian cucunya sembari menunggu hasil tes DNA agar tulang cucu kesayangannya itu bisa segera dimakamkan. Almarhum sendiri sampai saat ini masih di Rumah Sakit Polri karena belum ada hasil tes dari rumah sakit belum keluar. Dan untuk sementara kita samping menunggu hasil tes, terus kita menenangkan diri untuk supaya fokus supaya nanti hasil itu tes itu segera kita dapatkan, dan kalau sudah kita dapatkan baru kita urus. Seperti diketahui, Alex Iskandar, ayah tiri anak Alvaro yang merupakan pelaku pembunuhan, tewas di ruang konseling usai dilakukan penahanan dan pemeriksaan oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang wanita menangis saat tertangkap basah mencuri daster di toko pakaian di Toko Niagara di Pasar 16 Ilir, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Wanita ini tak lagi bisa berkilah saat pemilik toko menunjukkan bukti rekaman CCTV aksi pencurian dirinya. Berbekal lebih dari 5 kali kecolongan dari aksi pencurian pakaian di tokonya, pemilik dan karyawan Toko Niagara di Pasar 16 Ilir, Kota Palembang, Sumatera Selatan, berhasil menangkap seorang wanita yang kerap mencuri daster di tokonya. Mereka berhasil menangkap basah pelaku wanita yang kerap mencuri tersebut saat pelaku datang dan ingin mengulangi aksi pencuriannya. Berbekal hasil rekaman CCTV yang merekam pelaku sedang mencuri daster di tokonya tersebut,
Pelaku yang semula menangis terseduh membantah telah mencuri pakaian, akhirnya tidak bisa lagi berkelih. Pelaku kemudian dibawa ke pos polisi Pasar 16 Ilir untuk diperiksa. Diketahui pelaku yang bernama Desi Arina 45 tahun ini merupakan warga Lorong Berdikari, Kecamatan Seberang Ulu 1, Kota Palembang. Di hadapan petugas dirinya mengaku jika pakaian yang dicuri itu kembali dijual kepada tetangga dengan harga yang lebih murah. Alasan pelaku mencuri ialah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dia dengan 4 orang anaknya. Menurut pemilik toko, pelaku sudah terpantau berulang kali melakukan aksi pencurian, sehingga membuat toko daster miliknya merugi. Ambil barang, hidung mana anak gua aku. Ada panggil aku, dari kita budak. Kita budak, mau rame daripada dia dikeroyok, orang rame-rame tino kan. Coba untuk beli. Itu udah sering udah ini. Sering yang ketahuan 4-5 kali lah sudah. Sudah 4 kabur. Lagi nak ngembe belum. Ketahuan dia lagi. Jekel di sini. Udah. Sempat digebuk tidak tadi Bang? Ini benar dia budak. Alat Warnanya aku datang. Tuh, makan beli. Oh, kemana kamu? Tempat ini. Saat diamankan, dari dalam kantong plastik yang dibawa pelaku ditemukan sejumlah peralatan memasak yang diduga juga hasil pencurian. Korban menuntut uang ganti rugi pakaian yang telah dicuri, sementara saat ini pelaku diamankan di pos polisi dan akan dibawa ke Polsek Ilir Timur 1 Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari dua pemuda berinisial UM dan MS ditangkap Satres Narkoba Polresta Serang Kota. Keduanya dibekuk di pinggir jalan saat menyembunyikan 8 paket sabu-sabu yang akan mereka edarkan. Dua pemuda berinisial UM dan MS tak berdaya saat petugas Satres Narkoba Polresta Serang Kota menggerebek mereka di lingkungan Kaloran, Kota Serang, Banten. Pelaku UM terlihat berusaha menyembunyikan sejumlah paket sabu di saku celananya saat penangkapan. Hasil pemeriksaan sementara, keduanya mengaku menerima 8 paket sabu-sabu siap edar dengan total berat 3,15 gram dari rekan mereka berinisial TG yang saat ini masuk DPO. Kedua pelaku mengaku hanya menjadi kurir dan penyimpan barang dengan imbalan Rp25.000 per setiap titik pengantaran serta Rp100.000 untuk ongkos jalan. Polisi menyita seluruh barang bukti dari saku celana pelaku dan langsung mengamankan keduanya untuk pemeriksaan lanjut. Baik, kami dapat jelaskan di sini yaitu tentang penangkapan 2 pemuda yang diduga mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu. Kedua pemuda tersebut ditangkap petugas Polresta Serang Kota, tepatnya di pinggir jalan masuk lingkungan Kaloran, Kelurahan Lontar Baru, Kecamatan Serang. Yaitu masing-masing identitas yang kita amankan yaitu 1 inisial UM 24 tahun, warga asal Kelurahan Kagungan, Kecamatan Serang. Kemudian dengan rekannya MS 19 tahun, asal Kelurahan Kasemen, Kota Serang. Adapun barang bukti yang kita amankan dalam kejadian tersebut dari kedua tersangka yaitu berupa sabu-sabu terdiri dari 8 paket dengan berat 3,15 gram. Adapun berdasarkan keterangan daripada kedua tersangka bahwasannya kedua sabu tersebut milik temannya yang kini dalam DPO yaitu Saudara TG, DPO ya. Adapun modusnya yaitu kedua tersangka UM dan rekannya MS itu disuruh melalui telepon untuk menyimpan barang bukti di suatu tempat. Kini petugas terus memburu pelaku TG yang diduga kuat sebagai pemilik dan pengendali peredaran sabu tersebut. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 114 ayat 1 subsidiar, pasal 112 ayat 1 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman minimal 6 tahun penjara. Dari Serang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Satu keluarga ditemukan tewas di dalam rumahnya di Jalan Marelan 1, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan, Marelan, Sumatera Utara pada Senin 1 Desember 2025 siang. Korban ditemukan di lantai 2 rumahnya dengan kondisi sudah mulai membusuk.
Ketiga korban yang merupakan pasangan suami istri dan anaknya ditemukan sudah tidak bernyawa di lantai 2 rumah mereka dengan kondisi mulai membusuk di rumahnya di Jalan Marelan 1, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Sumatera Utara pada Senin 1 Desember 2025 siang. Penemuan jasad satu keluarga itu berawal dari kecurigaan warga sekitar yang mencium aroma tak sedap yang berasal dari dalam rumah korban yang beberapa hari tidak kelihatan pasca bencana banjir yang terjadi wilayah tersebut. Bersama warga, petugas kepolisian dan perangkat desa mendobrak paksa pintu rumah dan melihat ketiga korban sudah dalam kondisi meninggal dunia dengan kondisi mengenaskan. Petugas menemukan jasad korban berjenis kelamin pria berinisial S tergeletak di anak tangga lantai 2, sedangkan istri dan anaknya berusia 8 tahun ditemukan di dalam kamar lantai 2. Kanit Reskrim Polsek Pelabuhan Ibtu Hamzar Nodi mengatakan masih melakukan penyelidikan penyebab tewasnya ketiga korban yang merupakan pasutri dan anaknya. Dari hasil identifikasi, ketiga korban diduga telah tewas beberapa hari lalu saat bencana banjir melanda di sejumlah lokasi di Medan. Dugaan sementara ketiga korban tewas akibat keracunan asap mesin genset. Namun Hamzar mengaku masih menunggu hasil visum Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk penyebab pasti kematian. Mayat satu perempuan, dua laki-laki, satu masih umur 2 tahun. Ini kondisinya tadi seperti apa bang? Mereka ini diduga meninggalnya seperti apa? Untuk tahap pertama kita tidak bisa ngambil kesimpulan, namun kondisi mayat kurang lebih umurnya itu 2 hari. Sudah 2 hari ya. Kita proses dulu dalam rumah sakit, kita cek dulu hasil pemeriksaannya gimana, selanjutnya kita laporkan. Jasad ketiga korban kini dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk diotopsi dan selanjutnya akan diserahkan kepada keluarga. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi meresahkan terjadi di jalur Pantura Gili Miring Gomal, perbatasan Kabupaten Tegal dan Pemalang pada Minggu dini hari 30 November 2025. Sekelompok remaja bersajam terekam kamera CCTV meresahkan pengguna jalan karena melakukan aksi ngarit di tengah jalan menjelang waktu subuh. Rekaman CCTV menunjukkan kelompok remaja berkumpul di badan Jalan Pantura pada pukul 3:41 pagi saat kumandang tahrim menjelang subuh. Mereka terlihat membawa benda yang diduga senjata tajam serta menyalakan mercon dan kembang api di tengah jalan. Aksi tersebut dinilai membahayakan pengendara yang melintas, mengingat lokasi merupakan jalur utama Pantura dengan lalu lintas kendaraan yang cukup ramai meski di waktu dini hari. Warga menyebut aksi ini diduga dilakukan untuk keperluan konten dan telah dijadwalkan melalui media sosial. Hingga kini belum diketahui pasti terkait identitas dan motif para remaja yang terlibat. Ulia Haifanisa, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Catatan Kriminal dan informasi kita lanjutkan kembali. Pemirsa, aksi pembegalan terjadi di Jalan Karah, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya pada Minggu 30 November 2025. Gerombolan begal yang diduga berjumlah puluhan orang menghadang 2 warga yang berboncengan dan merampas sepeda motor milik korban. Peristiwa pembegalan terjadi pada Minggu 30 November 2025, sekitar pukul 2.00 waktu Indonesia Barat, saat korban yang berboncengan melintas di kawasan Jalan Karah, Jambangan, Surabaya. Menurut pengakuan FT, salah seorang orang tua korban, puluhan pelaku tiba-tiba menghadang laju motor korban, lalu melakukan pemukulan menggunakan benda tumpul, dan satu korban mengalami luka di bagian pelipis akibat pukulan. Sepeda motor jenis Honda Beat Street warna putih beserta dompet dan STNK yang disimpan di jok motor dirampas para pelaku sebelum mereka melarikan diri. Atas kejadian ini, korban telah resmi melaporkan peristiwa pembegalan tersebut ke Polsek Jambangan untuk diproses lebih lanjut. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang siswi SMA Negeri 5 Kota Ternate berinisial M menjadi korban pengeroyokan 2 rekan sekolahnya pada Kamis 27 November 2025 sore hari. Akibat pengeroyokan tersebut, korban mengalami luka serius di telinga, bibir, dan tubuhnya.
Seorang siswi SMA Negeri 5 Kota Ternate berinisial M menjadi korban pengeroyokan dua rekan sekolahnya pada Kamis 27 November 2025 sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Timur. Peristiwa tersebut terjadi di samping sekolah dan mengakibatkan korban mengalami luka serius di bagian telinga, bibir, dan tubuhnya. Kejadian bermula dari percakapan antar teman terkait cerita buruk yang diduga disebarkan. Korban hanya menyampaikan informasi yang ia dengar, namun hal tersebut memicu konfrontasi dua siswi lain yang kemudian menarik korban ke tempat sepi sebelum mengeroyoknya. Ibu korban Ruslia Amir menjelaskan bahwa anaknya dipukul oleh dua temannya sendiri. Akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami pendarahan dari telinga, luka pecah di bagian bibir, serta memar di sejumlah titik tubuh. Ruslia mengaku telah mendatangi pihak sekolah untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Namun orang tua pelaku tidak hadir meski sudah dipanggil pihak sekolah. Akhirnya ia memutuskan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ternate Utara. Kapolsek Ternate Utara, Ibtu Rizky Kurniawan Tresnadi, membenarkan laporan tersebut dan menyampaikan bahwa kasus sudah diproses sesuai prosedur. Visum terhadap korban juga telah dilakukan. Meski pihak kepolisian telah memanggil terduga pelaku dan keluarganya, hingga Jumat sore mereka belum datang untuk pemeriksaan. Kepolisian menegaskan akan menangani kasus ini secara transparan dan memberikan perkembangan selanjutnya kepada keluarga korban serta publik. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Seorang ayah tiri ditangkap aparat kepolisian unit PPA Polres Serang, Banten setelah dilaporkan istrinya atas dugaan pencabulan terhadap kedua anaknya yang masih di bawah umur. Pelaku yang merupakan pedagang es selendang mayang itu tidak berdaya saat ditangkap aparat. Inilah video saat petugas unit perlindungan perempuan dan anak atau PPA Satreskrim Polres Serang menjemput seorang pria berinisial RD 32 tahun di rumahnya di Kecamatan Petir, Kabupaten Serang, Banten. Pria yang sehari-hari berjualan es selendang mayang keliling ini tak berdaya saat petugas datang dan langsung membawanya ke Mapolres Serang. RD ditangkap setelah ibu kandung korban melaporkan perbuatan cabul yang diduga dilakukan pelaku terhadap dua anak tirinya, masing-masing berusia 14 tahun dan 8 tahun. Berdasarkan penyelidikan, perbuatan bejat pelaku sudah berlangsung sejak Juni 2025. Modusnya pelaku melakukan aksi cabul saat sang istri yang berprofesi sebagai guru sedang mengajar di sekolah. Motif pelaku diduga kuat dorongan nafsu. Aksi tersebut terungkap setelah para korban akhirnya berani menceritakan kasus yang mereka alami kepada ibu kandungnya. Mendapatkan pengakuan itu, sang ibu langsung melaporkan ke pihak kepolisian. Dari Polres Serang Kabupaten, khususnya di unit 4 PPA, telah mengamankan terduga pelaku inisial BD. Kami amankan di daerah Cisaid, Keragilan. Modusnya karena nafsu, karena dia adalah statusnya sebagai ayah tiri. Pengakuan dari si korban beberapa kali. Ada korban lainnya nggak? Dan sementara hasil penyelidikan belum ada. Dia sebagai tukang es keliling. Melakukannya saat ibunya tidak ada atau gimana? Ya, saat ibunya tidak ada, di saat dia berdua dengan si anak itu. Saat ini pelaku RD telah resmi ditahan di Mapolres Serang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku terancam dijerat pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal hingga 15 tahun penjara. Dari Serang, Banten, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, viral 3 siswi SMA di Ambon, Maluku menganiaya seorang siswi SMP di Ambon, Maluku. Akibat peristiwa ini, korban mengalami trauma berat dan dilarikan ke rumah sakit. Polisi sempat melakukan mediasi kedua belah pihak, namun pelaku kembali berulah. Inilah video viral saat AU dan dua temannya, siswa SMA Negeri 11 Ambon, melakukan aksi bully terhadap siswa SMP 14 berinisial NS. Siswa SMA kelas 1 tersebut menganiaya pelajar yang duduk di bangku SMP kelas 3. Dalam video yang beredar luas di media sosial, korban dihadang pelaku kemudian ditampar dan dipukul. Dua pelaku melakukan penganiayaan sementara satu orang lainnya merekam kejadian tersebut kemudian memviralkan. Tak sampai di situ, korban yang terjatuh sempat ditendang berkali-kali hingga korban alami sesak nafas. Peristiwa terjadi di kawasan air besar Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon pada Sabtu, 29 November lalu. Korban trauma berat dan sempat dilarikan ke rumah sakit oleh pihak keluarga. Pihak sekolah mengaku kaget atas kejadian tersebut. Pihaknya kini telah memanggil para pelaku dan melakukan rapat internal terkait pembinaan atau pemberian sanksi. Saya baru dipanggil kalau misalnya itu akan untuk kebijakan-kebijakan lain nanti kita lagi biar dia dulu, nanti kita akan
Siswanya sekarang masih BP kayak. Untuk ini ya. Untuk bulan ada sih. Karena ada sosialisasi untuk bulan. Dan ini dari BP. Bahkan dari BP-nya juga kalau ke kelas-kelas itu biasanya iya dari pihak sekolah pasti kaget. Karena ini kan sudah masuk di maupun di semua kan. Jadi tepat sekolah juga pasti dengan kelas yang paling bisa untuk akan Kasus ini sempat dimediasi oleh kepolisian dan diselesaikan secara kekeluargaan. Namun pelaku malah justru berulah dengan mengunggah cuitan di media sosial serta pesan pribadi pelaku ke temannya yang isinya mengatakan puas atas tindakan bully yang dilakukan. Pihak keluarga meminta keadilan termasuk meminta pihak sekolah tegas memerangi tindakan bullying. Hal tersebut guna menghindari aksi serupa kembali terjadi, juga sebagai bentuk sanksi tegas. Tentu saja dari pihak keluarga berharap ada tindak lanjut sebagai bentuk efek jera untuk pelaku, dan ini harus ditindaklanjuti karena akan berdampak kepada kehidupan korban dan mungkin juga akan berlanjut perbuatan-perbuatan seperti ini terus terjadi yang dilakukan oleh pelaku juga, apalagi diketahui anak atau pelaku ini kan masih di bawah umur ya, tentu saja dia dilindungi undang-undang anak, tapi tidak bisa dinormalisasikan perbuatan seperti ini. Ada indikasi pembulian yang berlanjut kepada tindak kekerasan fisik, lalu kekerasan psikis yang sudah berlanjut dengan adanya sebaran-sebaran pengancaman pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku sendiri. Bahkan ini postingannya bukan diposting oleh orang lain, tapi oleh pelaku sendiri. Kan ada indikasi harusnya nih anak nih diberi pembinaan sekaligus dicek mungkin ya kira-kira apa yang mendasari perbuatan sampai bisa sejauh ini. Belum diketahui penyebab pasti kekerasan tersebut, namun korban trauma dan tidak menyangka jika teman bergaulnya sehari-hari itu justru menganiaya tanpa belas kasih. Dari Maluku, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari seorang kepala kantor pos cabang Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan yang menjadi korban penganiayaan dan percobaan perampokan yang diduga dilakukan oleh kawannya sendiri. Korban dianiaya menggunakan tabung apar dan dibacok senjata tajam. Usai melukai korban, pelaku kabur membawa uang BLT senilai ratusan juta rupiah. Inilah Suwanto Tahir, Kepala Kantor Pos Cabang Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, yang dipapah oleh sejumlah warga keluar dari kantornya dengan sejumlah luka serius di tubuhnya. Korban terluka setelah dianiaya oleh karyawannya sendiri menggunakan tabung apar dan dibacok dengan senjata tajam saat mempertahankan uang bantuan langsung tunai atau BLT ratusan juta rupiah yang hendak dirampok pelaku. Insiden tersebut terjadi sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia bagian tengah pada Jumat 28 November 2025 malam. Sesaat aktivitas kantor akan ditutup setelah sehari penuh melayani pencairan bantuan BLT di Kecamatan Patalasang, Kabupaten Takalar. Saat itu korban hendak menyimpan uang BLT ke dalam brankas kantor. Tanpa diduga, pelaku mendekati dan langsung memukul kepala korban menggunakan tabung apar dan membacok korban dengan senjata tajam jenis badik hingga korban terkapar dan bersimbah darah. Selain uang BLT ratusan juta, pelaku juga membawa kabur ponsel korban. Warga yang melihat kejadian tersebut langsung memapah korban keluar dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Menurut korban, jika yang menyerang dirinya adalah teman sekantornya sendiri bernama Supriyanto Gasing, seorang staf bagian pengawas pengantaran uang. Intinya ada masalah sebelumnya dia. Itu bermasalah sebenarnya Pak. Dia awal pinjam setelah tadi pinjam selesai. Dia juga pinjam selesai karena saya lagi pusing ini. Dari sekitar 10.000 dia beli rokok. Ambil waktu kasih uang, dia kurang beli rokok. Salah satu pekerja yang menyaksikan insiden tersebut mengaku jika pelakunya adalah staf kantor pos cabang Takalar sendiri. Waktu pertama saya datang, tidak saya masuk toh, langsung dikunci dulu ini. Terus saya bersih-bersih toh, saya bersih-bersih sama suamiku. Tidak lama saya membersihkan, ada Pak Anto keluar bilang, Mbak tolong nah tuh buka gasing ilalang. Pak Anto itu kepala kantor di sini Pak. Iya, kepala kantor dan gasing itu pegawainya juga di sini. Pelaku itu dan gasing. Iya, terus
di situ Pak Anto berdiri sama saya dengan suamiku, keluar itu dengan gasing, pulang mi. Jadi terus masuk lagi, amankan itu uang yang ada di dalam. Dia bilang, ibu, amankan dulu tuh uang di dalam. Jadi aku kasih masuk di karung. Jadi ada di suamiku juga sama Pak Anto. Jadi sudah aku kasih masuk di karung. Dikunci mi berangkat sama Pak Anto, baru keluar aku bawa mi di sebelah. Terus tidak ada pelayanan di sebelah, aku kasih aku bawa lagi ke sini Pak Anto. Terus tidak ada lagi mau bonceng ku dong, dibonceng sama suamiku ke sana. Tapi motifnya apa ini, Bu? Saya juga kurang tahu Pak. Aku tanya di Pak Anto, bilang, Pak, bertengkar atau bagaimana? Kenapa nak bisa begini? Nah bilang, tidak Jibu. Menurut Pak Anto tuh, nah bilang, tidak Jibu. Jadi bagaimana Pak? Kenapa bisa naik? Aku kunci brankas Kak. Langsung nak hantam dari belakang. Pakai itu apa namanya? Itu kalau ada kebakaran itu nak langsung hantam dari belakang. Baru nak tikam nggak. Mungkin mau itu, lihat itu uang banyak itu denggasin, begitu. Ininya ditikam, pahanya. Tapi ini matanya babak ini tidak kelihatan ini kodong, babak belur ini semua, babak belur banyak darah. Aparat Satreskrim Polres Takalar bersama tim Inavis yang mendapatkan laporan warga langsung menuju lokasi dan melakukan olah TKP dan mengamankan sejumlah barang bukti termasuk uang ratusan juta rupiah yang masih berada di berangkas. Aparat kepolisian bersenjata lengkap melakukan penjagaan di kantor pos cabang Takalar guna memastikan situasi tetap kondusif. Sementara tim Resmo Polres Takalar terus melakukan penyisiran untuk menangkap pelaku yang melarikan diri. Dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, polisi berhasil menangkap seorang karyawan kantor pos yang diduga menganiaya kepala kantornya dan membawa uang kabur BLT sekitar 600 juta rupiah di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. SG, karyawan kantor pos cabang Takalar ini hanya bisa pasrah saat diamankan oleh petugas Satreskrim Polres Takalar, Sulawesi Selatan. Pelaku ditangkap di rumah orang tuanya di Desa Bonto Langkasa, Kecamatan Bonto Mompo, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Usai diduga merampok dan menganiaya kepala kantor pos Wanto Tahir dengan palu, tabung apar, serta senjata tajam yang mengakibatkan korban dilarikan ke Rumah Sakit Takalar dan selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Wahidin Makassar. Ironis, pelaku nekat menganiaya dan merampok kepala kantor pos tempatnya bekerja karena tergiur saat melihat uang lebih dari 600 juta rupiah yang dimasukkan ke dalam brankas. Dari tangan pelaku, polisi menyita uang hasil kejahatan sebanyak 433 juta rupiah dari total 600 juta rupiah uang BLT yang diperkirakan dibawa kabur pelaku. Selain itu, polisi juga menyita HP milik korban yang dibawa kabur, palu, apar, serta sepeda motor sebagai barang bukti. Di hadapan polisi, pelaku SG mengaku nekat membawa kabur uang BLT untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Digunakan untuk apa? Sehari-hari. Kebutuhan sehari-hari. Itu kenapa kamu pukul itu korban? Saya pukul secara spontanitas, tidak ada dari niatnya dari untuk mencelakai. Berarti sebelum penganiayaan sempat cekcok dengan korban? Tidak pernah, Pak. Tidak pernah. Tapi rencana memang mau memiliki itu uang. Saya ke kantor Pak untuk awalnya saya ke kantor hanya untuk minta panjang. Itu aja, Pak. Jadi cuma cerita-cerita, bercanda. Sampai kau ambil itu uang, kenapa? Tergiur atau bagaimana? Ya, mungkin Pak, saya tidak Pak. Sudah berapa lama kerja di kantor pos? Di kantor pos sudah hampir 10 tahun Pak. Kalau di Takalar baru jalan 7 tahunan. Sementara itu, Satreskrim Polres Takalar yang menangkap pelaku mengatakan, pelaku melakukan penganiayaan pertama dengan cara memukul dengan menggunakan palu. Kemudian pelaku mengambil alat, yaitu tabung apar, kemudian memukul dari belakang. Usai korban terjatuh tidak berdaya, pelaku kemudian mengambil pisau, lalu menikam korban pada bagian paha. Modusnya, pelaku tergiur melihat uang banyak di dalam brankas. Sementara kami masih mendalami terkait uang yang diambil pelaku. Satreskrim Polres Takalar, yaitu telah terjadi tindak pidana, dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di kantor pos Kabupaten Takalar, yaitu pelaku berinisial S melakukan penganiayaan pertama dengan cara memukul dengan menggunakan palu. Kemudian
pelaku mengambil alat yaitu apar, kemudian memukul dari belakang. Setelah melakukan pemukulan apar dari belakang, korban terjatuh. Kemudian yang diduga pelaku mengambil pisau, kemudian menikam pada bagian paha. Modusnya itu pelaku tergiur, melihat uang banyak di brankas. Pelaku ditangkap di rumah orang tuanya di Bontolangkas, desa Bontolangkas, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Goa. Jumlah uang yang diambil diperkirakan kurang lebih 600 juta. Peristiwa penganiayaan dan dugaan perampokan uang BLT masyarakat miskin tersebut terjadi pada Jumat malam sekitar pukul 19.30 WITA saat kantor pos telah ditutup usai melayani masyarakat penerima BLT di Kecamatan Patalasang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Korban diduga dianiaya saat berusaha mempertahankan uang ratusan juta rupiah yang akan disimpan di dalam brankas. Akibat perbuatannya, SG kini terancam pasal 365 KUHP tentang penganiayaan berat serta pencurian dengan ancaman 12 tahun penjara. Dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, seorang karyawan toko diduga menjadi korban jambret di Jalan Habasyar 3, tepatnya di RT 002 RW 003, Kelurahan Jati Cempaka, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, pada Kamis 27 November 2025 pagi hari. Aksi ini terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Aksi penjambretan diduga menimpa salah seorang karyawan toko di Jalan Habasyar 3, tepatnya di RT 002 RW 003 Kelurahan Jati Cempaka, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat, Kamis 27 November 2025. Aksi tersebut terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Dalam video yang viral tersebut, terlihat seorang pengendara motor dikejar salah seorang warga yang berteriak maling sekitar pukul 08.45 waktu Indonesia Barat. Menurut informasi, warga yang mengejar pengendara itu adalah seorang karyawan toko yang diduga dijambret pengendara motor tersebut. Aksi penjambretan terjadi saat korban sedang duduk di pinggir gang depan toko sambil bermain HP. Namun secara tiba-tiba pengendara motor itu menghampiri korban dan merampas HP secara paksa, kemudian tancap gas guna melarikan diri ke belakang wilayah permukiman. Tim redaksi Info TV melaporkan. Pemirsa, semua korban ditemukan, operasi SAR di Batu Godang ditutup. Informasinya sesaat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal. Tim evakuasi warga terdampak banjir dan tanah longsor di Kampung Duren, Desa Batu Godang, Kecamatan Angkola, Sangkunur, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, menutup kegiatan operasi SAR pada Senin 1 Desember 2025. Operasi SAR ini ditutup karena seluruh korban berjumlah 22 orang yang merupakan warga terdampak banjir dan tanah longsor di daerah tersebut telah ditemukan. Dari 22 orang warga terdampak yang ditemukan itu diantaranya 14 orang laki-laki, 8 orang perempuan. Seluruh korban ditemukan tim evakuasi dalam keadaan meninggal dunia. Mereka adalah Parmin, Edi, Yuda, Waso, Rizal, Basuki, Dani, Reno, Zana, Ondos, Irwan, Jambul, dan Husen untuk korban laki-laki. Runta, Semini, Amanda, Amal, Samina, Ayu, Tasya, dan Rizka untuk korban perempuan. Komandan Tim Basarnas Pekanbaru Supratman mengatakan, dengan ditemukan semua korban tanah longsor di Kampung Duren, Desa Batu Godang, Kecamatan Angkola, Sangkunur, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, maka OPSAR dinyatakan ditutup. Dan selanjutnya tim rescue kantor SAR Pekanbaru melanjutkan OPSAR di Dusun Aek Pardomuan yang berjarak kurang lebih 1 jam dari Kampung Duren. Izin pimpinan kami dari tim evakuasi tanah longsor Kampung Durian, Desa Batu Godang, Kecamatan Angkola, Sangkunur, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Kami laporkan pada hari kelima pencarian, korban berhasil kita temukan dalam keadaan MD. Selanjutnya korban dievakuasi ke rumah duka. Untuk informasi, jumlah korban di Kampung Durian, Desa Batu Godang, Kecamatan Angkola, Sangkunur, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara berjumlah 22 orang. Alhamdulillah semua sudah berhasil kita evakuasi.
Selanjutnya kita akan bergeser ke Desa Batu Godang, Dusun Aik Perdomuan, Kecamatan Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, yang informasi ada korban tertimbun longsor berjumlah 4 orang. Sekarang korban sudah ditemukan 2 orang, sisa 2 orang yang kita akan lakukan pencarian. Sebelumnya, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Pekanbaru Budi Cahyadi menurunkan 12 personil untuk memperkuat operasi pencarian dan pertolongan musibah tanah longsor di wilayah tersebut, yaitu sejak 26 November 2025 pukul 09.00 WIB. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Inilah video aksi tawuran 2 kelompok remaja yang pecah di kawasan Warung Sila Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Minggu 30 November 2025 dini hari. Mereka saling serang, membersenjatai diri dengan sejumlah senjata tajam berupa golok dan celurit berukuran besar. Tim patroli Polsek Jagakarsa yang berada di lokasi membubarkan dan menangkap belasan remaja pelaku tawuran tersebut. Bersama barang bukti senjata tajam celurit berbagai ukuran, belasan remaja itu digelandang petugas ke Mapolsek Jagakarsa, Jakarta Selatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Para remaja tersebut kemudian dikumpulkan bersama para orang tua dan guru mereka yang sebelumnya telah dihubungi petugas. Guna memberikan efek jera, belasan remaja yang masih di bawah umur dan masih duduk di bangku sekolah ini diminta untuk sungkem meminta maaf kepada orang tua dan guru-guru mereka dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan nakal mereka. Kemudian kita amankan 11 orang, lanjut untuk tindak lanjuti setelah kita amankan kita meminta keterangan tentunya, kemudian kita menyita untuk barang buktinya terutama 6 kendaraan bermotor, kemudian juga ada 6 HP, lanjut juga ada celurit yang panjang, ada 2 celurit. Ya, jadi untuk semuanya kita sudah data adalah pelajar di lingkungan Jagakarsa. Oleh karena itu kita memanggil dari pihak sekolah, kemudian dari orang tua dan juga dari RT dan RW setempat ya di mana mereka tinggal. Sementara itu 2 orang yang sudah cukup umur diproses sesuai hukum yang berlaku dan dijerat Undang-Undang Darurat Kepemilikan Senjata Tajam. Polisi juga mengimbau kepada orang tua untuk lebih mengawasi anak-anaknya, terlebih jika ingin keluar pada malam hari. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Hujan deras disertai angin kencang sepanjang Senin sore 1 Desember 2025 membuat atap salah satu rumah di Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat ambruk. Atap rumah bagian belakang ambruk dan membuat air hujan masuk ke dalam rumah. Beruntung kejadian ini tidak menimbulkan korban luka dan korban jiwa karena penghuni rumah sedang berada di dalam kamar saat atap ambruk. Pemilik rumah Mariska mengatakan, sebelum ambruk ia sempat mendengar suara sesuatu di bagian atap. Namun setelah dilihat, ternyata atap rumah sudah berserakan disertai air hujan di dalam rumah. Tadi itu sekitar jam 2:30 kurang kali ya, itu tuh hujan deras, terus anginnya kencang banget. Pas saya lagi duduk di sini, tiba-tiba kedengaran bunyi krek gitu. Terus langsung ambruk itu, rubuh semuanya. Tiba-tiba aja bunyi krek gitu, kayak mungkin itu temboknya mau rubuh. Iya, deras. Dan anginnya kencang banget. Iya, kebetulan tuh yang lain tuh lagi di kamar. Jadi saya begitu kejadian itu langsung teriak supaya yang lain keluar dari kamar. Karena angin itu kayaknya anginnya kencang banget. Hujan angin. Iya. Yang lain itu banyak juga kerusakan, cuma temboknya sih nggak rubuh ya, cuma rata-rata tuh kayak asbesnya keangkat, ada yang jadi air semua masuk. Tetap rumah-rumah lain juga airnya masuk, cuma karena Ethernetnya juga jebol karena ketimpaan asbesnya atau segala macam. Jadi air juga masuk untuk rumah-rumah lain. Belum begitu lama dari hujan itu sih, belum begitu lama, mungkin sekitar 15 menit atau mungkin setengah jam, pokoknya nggak terlalu lama dari mulai hujan terus tiba-tiba itu. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Kobaran api terlihat muncul dari bagian depan minibus yang terbakar di Jalan Raya Gatot Subroto, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten pada Senin 1 Desember 2025. Saluran tangki bahan bakar yang juga ikut terbakar membuat api akhirnya membesar hingga merembet ke bagian interior minibus dan meludeskan sejumlah barang di dalamnya. Api yang terus membesar membuat panik warga sekitar. 1 unit mobil damkar dari Kabupaten Tangerang akhirnya diterjunkan, api berhasil dipadamkan setengah jam kemudian.
Petugas damkar mengatakan sebelumnya minibus yang dikendarai oleh Dodi ini melaju dari Jatake menuju pintu masuk tol Bitung, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang. Namun tiba-tiba keluar kepulan asap dari kap mesin. Pengemudi yang panik kemudian meminggirkan kendaraannya dan keluar menyelamatkan diri sebelum akhirnya api membesar. Diduga kebakaran minibus ini disebabkan adanya korsleting listrik pada bagian mesin karena terkena air hujan. Meski sopir selamat, kerugian ditaksir mencapai 250 juta. Kami terima laporan dari Puslap 112 terjadinya kebakaran jenis mobil Innova Hybrid dan personil langsung meluncur ke TKP. Untuk kronologi informasi di TKP dari arah Jatake mau ke Bitung. Kalau untuk penyebab untuk pemilik mobil diinformasikan dari pengendara lain adanya nyala api di kap mobil depan, di kap mesin mobil depan sudah menimbulkan asap. Setelah itu pengemudi langsung mencari inisiatif untuk meminggirkan kendaraan di tempat area kosong. Setelah itu timbul nyala api besar. Untuk dugaan mungkin arus pendek akibat pengapian mobil tersebut. Untuk korban sementara tidak ada. Untuk kerugian kemudian? Untuk kerugian ditaksir kurang lebih 250 juta. Untuk unit yang diterjunkan 1 unit 3 personil. Untuk proses pemadaman kurang lebih 30 menit. Setelah dilakukan pemeriksaan, bangkai kendaraan kemudian diamankan ke Polsek Curug. Peristiwa kebakaran minibus ini masih dalam penyidikan unit Reskrim Polsek Curug. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, tim khusus anti bandit Satreskrim Polresta Cirebon, Jawa Barat meringkus 2 perampok sadis kelompok Lampung pada Sabtu 29 November 2025 siang hari. Selain meringkus pelaku, petugas juga menyita tas milik korban hingga mobil yang digunakan saat beraksi. Penggerbekan terhadap pelaku perampokan sadis ini dilakukan tim khusus anti bandit Satreskrim Polresta Cirebon di tempat persembunyiannya di daerah Lampung pada Sabtu 29 November 2025. 2 dari 3 pelaku berhasil diringkus petugas di lokasi yang sama, bahkan salah satu pelaku terpaksa dihadiahi timah panas lantaran melawan saat akan ditangkap. Kedua tersangka yakni A dan P merupakan residivis kasus perampokan yang belum genap setahun keluar dari penjara. Keduanya menghabisi nyawa lansia asal Ciamis dengan cara mencekokinya dengan minuman keras yang dioplos pada 7 November lalu. Bahkan saat korbannya kejang hingga tewas, pelaku melucuti harta benda korban berupa emas, uang dan kemudian membuang jasadnya di semak-semak daerah Pantura Arjawinangun, Kabupaten Cirebon. Dalam menjalankan aksi sadisnya, pelaku mencari target secara acak dengan sasaran perempuan atau ibu rumah tangga dengan modus menawarkan tumpangan untuk mengantar korban ke tujuan tersangka, kemudian menjegal korban di dalam mobil dan juga memaksanya menenggak miras, oplosan hingga tewas. Dari tangan tersangka, petugas menyita tas korban serta mobil yang digunakan untuk melancarkan kejahatannya. Kemudian para pelaku ini menawarkan tumpangan dan menawarkan ingin mengantarkan korban yang hendak berangkat pengajian. Setelah di dalam mobil, ketika di tempat sepi, para pelaku langsung memegangi kedua tangan korban dan memaksa korban untuk menenggak minuman keras jenis ciu. Kemudian para pelaku akhirnya mengetahui kalau korbannya sudah tidak bernyawa dan kemudian jasadnya dibawa sampai ke Cirebon. Saat ini petugas masih melakukan pengembangan terkait aksi yang juga ditengarai lebih dari 1 titik. Petugas juga masih memburu 1 DPO lainnya yang sudah dikantongi identitasnya. Untuk mempertanggungjawabkan kejahatannya, tersangka dijerat dengan pasal 338 tentang pembunuhan dan pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Cirebon, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Aksi pencurian besi penutup saluran air di 2 lokasi berbeda di kawasan Pondok Kopi, Jakarta Timur terekam kamera CCTV. Diduga aksi pencurian yang berbeda hari dan tanggal ini dilakukan oleh pelaku yang sama. Pencurian besi penutup saluran air terjadi di 2 lokasi di kawasan Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur. Aksi pencurian terekam kamera CCTV pada Rabu 19 November dan Sabtu 29 November 2025. Dalam 2 rekaman kamera CCTV itu diduga pelaku pencurian merupakan orang yang sama. Di lokasi pertama yaitu di RW 8 Pondok Kopi, pelaku seorang diri menggunakan sepeda motor menggondol sebanyak 3 besi penutup saluran air berbentuk panjang yang juga ditaruh di atas jok motor dan duduknya. Menurut pengakuan petugas keamanan Agung, sebelum menggondol besi penutup saluran, pelaku sempat bertemu dengannya, namun pelaku mengaku sedang mengantarkan barang pesanan. Kejadiannya jam 17.53
lewat 53 menit menjelang maghrib. Kondisi jalanan sepi. Siap, sempat saya tanyakan sedang apa, dia jawab sedang order. Dan saya langsung muncul ke pos 5 pergantian pertukaran tip. Yang diambil apa sih Bang? Besi untuk menutup got. Oh gitu. Saluran air. Abang kenal sama pelaku? Nggak kenal, baru pertama lihat. Siap, udah sama keamanan langsung dilaporkan pada saat kejadian. Oh gitu. Besinya itu panjangnya totalnya 3 meter, satunya 1 meter. 3 penutup. Satu penutupnya itu 1 meter. Apakah di sini sering Pak kejadian ini? Udah, jarang. Oh jarang. Kali ini aja? Iya, baru kali. Sedangkan untuk lokasi pencurian besi penutup saluran air yang kedua terjadi di RW 4 Pondokopi. Pelaku yang diduga mengendarai motor metik yang sama mengambil 4 penutup saluran air yang berada di depan rumah warga dengan memanfaatkan kelemahan petugas keamanan yang sedang istirahat. Ya, awalnya kebetulan saya baru aja pergi jam 4 itu baru jalan keluar. Kemudian ada di rumah juga kebetulan ada tukang berjahit itu keramik. Itu juga baru pulang gitu. Terus tiba ada orang masuk sini, mungkin pikiran orang di sini ya anak-anak yang keluar itu ya tamu-tamu biasa aja gitu. Tahu cuma ada yang itu ketahuannya setelah anak-anak kecil itu main ya masuk itu belos gitu. Udah tahu-tahu dilihat udah 4 biji yang hilang gitu. Enggak, dari yang sama. Diambil semua. Pelakunya kelihatannya naik motor merah dan itu pelannya udah ketahuan. Iya. Di berapa kali? 13, 7 tes. Lagi sepi. Biasanya anak-anak sini, anak-anak kecil tuh keluar jam-jam 5-an gitu. Jam 5-an mereka pada main gitu. Ada yang main sepeda, ada yang main rumah. Ini masih kan rumah masih baru-baru ya. Cuma saya aja paling tua di sini kan. Di sini klaster ini kan baru berusia setahun juga ya. Dari 2 aksi pencurian tersebut, pelaku membawa lari sebanyak 7 penutup saluran air dan kejadian ini akan segera dilaporkan ke pihak kepolisian agar tidak terjadi pencurian kembali dan warga merasa aman. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari seorang wanita menangis saat tertangkap basah mencuri daster di toko pakaian di toko Niagara di Pasar 16 Ilir, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Wanita ini tak bisa lagi berkilah saat pemilik toko menunjukkan bukti rekaman CCTV aksi pencurian dirinya. Berbekal lebih dari 5 kali kecolongan dari aksi pencurian pakaian di tokonya, pemilik dan karyawan toko Niagara di Pasar 16 Ilir, Kota Palembang, Sumatera Selatan, berhasil menangkap seorang wanita yang kerap mencuri daster di tokonya. Mereka berhasil menangkap basah pelaku wanita yang kerap mencuri tersebut saat pelaku datang dan ingin mengulangi aksi pencuriannya. Berbekal hasil rekaman CCTV yang merekam pelaku sedang mencuri daster di tokonya tersebut, pelaku yang semula menangis terseduh membantah telah mencuri pakaian, akhirnya tidak bisa lagi berkelih. Pelaku kemudian dibawa ke pos polisi Pasar 16 Ilir untuk diperiksa. Diketahui pelaku yang bernama Desi Arina 45 tahun ini merupakan warga Lorong Berdikari, Kecamatan Seberang Ulu 1, Kota Palembang. Di hadapan petugas, dirinya mengaku jika pakaian yang dicuri itu kembali dijual kepada tetangga dengan harga yang lebih murah. Alasan pelaku mencuri ialah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dia dengan 4 orang anaknya. Menurut pemilik toko, pelaku sudah terpantau berulang kali melakukan aksi pencurian sehingga membuat toko daster miliknya merugi. Ambil barang, ujung mana anak gua aku. Ada panggil aku, mulai kita budak. Budak mau rame daripada dia dikeroyok orang rame-rame tino kan. Coba untuk beli. Itu juga sering mendoan ini. Sering yang ketahuan 4-5 kali lah sudah. Sudah 4 kabur. Lagi nak ngemeh belum. Ketahuan dia lari. Jekel di sini. Udah. Sempat digebuk tidak tadi, Bang? Ini lari ke budak. Alat warnanya aku datang. Tuh, makan beli. Saat diamankan dari dalam kantong plastik yang dibawa pelaku ditemukan sejumlah peralatan memasak yang diduga juga hasil pencurian. Korban menuntut uang ganti rugi pakaian yang telah dicuri, sementara saat ini pelaku diamankan di pos polisi dan akan dibawa ke Polsek Ilir Timur 1 Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, kasus pencurian barang dagangan masih sering terjadi, baik di toko, kios maupun lapak pedagang kaki lima. Untuk melindungi usaha, pedagang perlu mengetahui cara yang benar agar barang dagangan bisa terhindar dari aksi pencurian. Berikut 5 tips agar pedagang terhindar dari aksi pencurian. Tips yang pertama, pemirsa, klasifikasikan dan tempatkan barang Anda yang memiliki nilai tinggi di tempat yang hanya bisa dijangkau Anda serta karyawan Anda atau di area yang mudah diawasi. Serta kedua, atur posisi dagangan di tempat yang terang dan terlihat jelas. Hindari menaruh barang di sudut gelap atau di belakang lapak yang sulit dipantau. Serta ketiga, pemirsa, tingkatkan pengawasan pada jam-jam ramai pembeli karena momen ini sering dimanfaatkan pelaku untuk beraksi. Keempat, beritahu karyawan atau keluarga agar selalu waspada dan menemani pembeli mencari barang yang mereka inginkan. Karena ini akan menyempitkan ruang gerak pelaku pencurian. Serta kelima, gunakan CCTV dan kunci pengaman. Jika terjadi pencurian, segera catat ciri-ciri pelaku dan laporkan kepada pihak berwenang. Demikian tips agar barang dagangan terhindar dari aksi pencurian. Kewaspadaan, pengaturan lapak dan aman, dan juga pengawasan rutin ini merupakan kunci untuk melindungi barang dagangan Anda. Demikian rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan. Karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Dewa Manik pamit, sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya. Sampai jumpa.